Panitia Pemutakhiran Pemilih atau Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan keluarga di rumah dinas di Jalan Dharma Praja pada Sabtu 11 Maret siang. Sebenarnya alamat Ibnu Sina untuk coklit yakni di kediaman pribadinya yakni di Kompleks Bumi Kasturi, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dari hasil coklit didapat jika hanya 3 nama yang tercantum untuk dicoklit yakni Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan sang istri yang juga Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Siti Wasilah serta putra kedua yakni Syarif Hidayatullah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Eka Pertiwi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eka. Iya, terima kasih Firda. Halo Tribuners. Jadi berdasarkan hasil coklit yang dilakukan kemarin di rumah Wali Kota Banjarmasin didapat jika ada satu anggota keluarganya yang harusnya masuk untuk menjadi pemilih pada 2024 nanti tapi tidak masuk dalam daftar pemilih. Nah, ini dilakukan coklit atau pencocokan dan penelitian dilakukan oleh Pantarlih. Jadi nama anak Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang tidak terdaftar yakni Jundi Muhammad. Seharusnya Jundi Muhammad sendiri sudah terdaftar mengingat ia sudah melakukan pemilihan pada Pilkada 2021 lalu. Sementara sang adik merupakan pemilih pemula dan itu juga dibenarkan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang menyebutkan jika satu anggota keluarganya yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Namun karena berdasarkan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih tersebut, hingga akhirnya satu anggota keluarganya kembali dimasukkan dan akhirnya seluruh anggota keluarga Wali Kota Banjarmasin yang berjumlah 4 orang bisa masuk dalam pemilihan untuk memilih pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Kemudian berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiati Wahdah menyebutkan jika proses coklit ini dilakukan dari tanggal 12 Februari lalu hingga nanti 14 Maret. Jadi masih ada 2 hari lagi untuk melakukan coklit itu sendiri yang dilakukan oleh Pantarlih. Jadi masih berlangsung hingga 14 Maret Tribuners. Jadi selain itu juga disebutkan bahwa coklit ini sendiri dilakukan untuk mendapatkan data pemilih yang valid untuk nanti masuk dalam daftar pemilih sementara. Selain itu juga dicocokkan bagi warga yang tidak ada di tempat atau sudah meninggal dunia dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar pemilih. Jadi tadi berdasarkan juga keterangan dari pelaksana tugas Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Siswandi menyebutkan jika saat ini proses coklit di Kalimantan Selatan sudah mencapai 98%. 2%-nya yakni wilayah perkotaan dan juga wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan sinyal atau wilayah blank spot. Wilayah perkotaan sendiri mengapa sangat sulit dilakukan pencocokan dan penelitian ini dikarenakan kebanyakan dari warga kota ini bekerja dari pagi hingga sore, bahkan ada yang sampai malam sehingga Pantarlih kesulitan untuk melakukan coklit. Siswandi sendiri berharap jika warga Banjarmasin yang belum dicoklit, khususnya di Banjarmasin dan juga Kalimantan Selatan, agar melaporkan diri ke KPU segera sebelum masa coklit berakhir. Demikian Firda, laporan dari Banjarmasin. Baik, terima kasih rekan Eka Pertiwi dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.